Saya beruntung berjumpa dengan saya Tigor Siahan, pemilik Pilti Kopi. Ini kali pertama kami berjumpa di kafenya ini. Suasana di Selangit ramai karena ada 2 menteri hadir hari ini. Begitulah selalu. Sama tambah 1 duta besar Amerika. Oh begitu. Horas Lai, bagaimana kabarnya? Horas Lai, Moleate, selamat datang di Bona Pak Sogit di Bandara Silangit. Dengan senang hati saya datang ke sini tadi, Lai begitu menyambut. Saya ingin bertanya hanya sebentar, Lai. Karena Lai kan sudah puluhan tahun pulang dari Jakarta. 9 tahun. Hampir 10 tahun ya? Iya. Hampir 10 tahun. Sebenarnya apa yang membuat Lai betah melayani masyarakat di kampung halaman? Banyak ya. Pertama faktor alam ya. Di kampung kita ini kan udaranya sejuk ya. Kedua kita bisa melihat gunung, melihat lembah, melihat danau, indah sekali. Terus dengan melakukan ini kita telah menjadi berguna ya bagi tamu-tamu yang datang dari kota besar dan juga bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat di sekitar kita. Kita menciptakan lapangan pekerjaan, lalu kita memproduksi dari bahan-bahan lokal seperti kopi, nanas, dan lain-lain. Gitu. Konsep yang ditawarkan Lai agar KP ini terus ramai, saya kira ada kiatnya atau paling tidak rahasianya. Mungkin apa? Atau keramat tamahan kali? Ya, sebenarnya nggak ada rahasia. Ya, zaman sekarang di era digital ini semua orang bisa akses ya apa yang kita lakukan. Tapi yang jelas kita menawarkan sebuah konsep pelayanan yang modern, di mana di sana mutu kebersihan, mutu kerapihan itu standar orang kota atau di tempat-tempat yang katakanlah pariwisatanya sudah maju. Saya hanya bertanya satu sebenarnya, ingin jumpa dengan Lai. Merasa begini, Lai. Sebenarnya kan pemerintah pusat sudah banyak berbuat di kawasan Danau Toba. Dan memang dirindukan agar kawasan kita ini menjadi pusat wisata. Tapi belum kelihatan mengelihat begitu. Apa yang harus dilakukan menurut Lai? Ya, ini soal waktu. Pariwisata di Danau Toba menuju pariwisata yang modern. Pariwisata modern itu tentu soal pelayanan, keramat tamahan, kebersihan, kerapihan, dan keterbukaan, kejujuran itu akan kita capai. Hanya waktu. Ini baru di era Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, barulah pariwisata Danau Toba itu mulai menggeliat. Jadi kalau ini konsisten, mungkin dalam waktu tidak lama lagi pariwisata Danau Toba itu bisa naik kelas sebagaimana pariwisata di tempat lain yang sudah maju. Di semua tempat yang namanya tempat wisata itu bersih, ramah. Ya. Apa orang Batak tidak ramah sebenarnya? Versi ramah ini kan macam-macam. Orang Itali suaranya agak keras-keras. Ya, mirip dengan orang Batak. Ya, tapi banyak orang datang ke Itali kan? Berkunjung ke Rome, berkunjung ke Venice dan sebagainya. Ya, orang Batak ramah. Hanya saja volume suaranya mungkin dianggap terlalu tinggi ya. Tapi sesungguhnya Batak itu ramah. Gitu loh. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Bali, Bali itu begitu sangat diminati seluruh dunia. Batak sebenarnya punya potensi itu. Tapi lagi-lagi barangkali ini saya garis bawahi kata ramah itu. Bagaimana kita juga sadar bahwa tidak harus selalu keras suaranya. Bagaimana kita mengelola kelembutan begitu? Ya, saya sedikit cerita pengalaman kami ya. Di Piltik itu 100% karyawannya orang Batak. Dan kami telah beroperasi 6 tahun. Kami bisa melayani siapa saja tamu kami. Dari orang bule, dari orang Indonesia, dan mereka happy dengan keramat tamahan ala Batak. Jadi kalau ada yang bilang Batak tidak ramah, saya pikir itu salah. Yang benar ramah itu versi Batak adalah dia lugas,
tidak bermanis-manis, tidak mendayu-dayu gitu loh. Kalau mendayu-dayu mungkin ya kurang tepat datang ke Tanah Batak. Gitu. Baik, Le, terima kasih waktunya nih, kesempatannya di tengah kesibukan mengelola bisnis ini. Terima Baik, kasih. mau lihat Godang, mau lihat Godang.